Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersama-sama belajar. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita terima nanti di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenal maka tak sayang. Sayang harus dikenal. Dari itu, perkenalkan nama saya Nikmah Mustika yang akan memandu sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendirian, saya ada 5 teman lagi, yaitu Intan Nuraini, Khairul Fuadi, kemudian Nurul Fatwa Sipayung, keempat Liza Umami, dan Wafiatul Khairiyah. Kami berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada program studi PGMI kelas 5. Sebelum memulai presentasi, kami mengingatkan untuk fokus pada materi yang akan kami sampaikan, dan pada sebelumnya telah kami berikan makalah dan PowerPoint. Mohon untuk dibaca dengan simak. Terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka dari itu kami persilahkan untuk presentator pertama, yaitu Wafiatu, dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman. 1. Pengertian iman. Pengertian iman menurut etimologi berarti pembenaran hati. Secara terminologi, iman berarti pengakuan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Pengertian dari iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan kesempurnaannya. Al-Quran mendefinisikan iman dengan ayat-ayat yang sangat jelas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jika kita cermati, ayat-ayat itu selalu menghubungkan iman sebagai sifat hati atau aktivitas dengan amal saleh atau kerja baik atau amalan produktif sebagai aktivitas. Orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah dan kitab sucinya, sehingga selalu membaca Al-Quran, mengkaji kandungannya, dan mengamalkan isinya. Mereka juga menunaikan rukun Islam, menegakkan syahadat, mendirikan sholat, berzakat, dan lain-lain. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang beriman sempurna apabila memenuhi unsur yang ada di dalam definisi iman di atas. Apabila seseorang itu mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dapat dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab unsur-unsur keimanan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator pertama. Untuk presentator kedua, yaitu Liza Umami, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri 2. Karakteristik iman. Jika iman diartikan percaya, maka ciri-ciri orang yang beriman tidak ada yang diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui isi hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai ciri-ciri orang yang sempurna imannya, antara lain 1. Apabila mendengar sebutan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka gemetar takut karenanya. 2. Apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. 3. Senantiasa bertawakal atau berserah diri
kepada Allah. Keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melakukannya atau melaksanakannya. Kelima, menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fi sabilillah. 3. Contoh-contoh iman. 1. Iman kepada Allah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta alam di dunia ini, menguasai, mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya, memberi rezeki, kuasa, menjadikan, mematikan, menghidupkan, dan mendatangkan manfaat serta mudarat. Dia berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, menghukum sesuatu sesuai dengan kehendaknya, memuliakan siapa yang dikehendakinya, dan menghinakan siapa saja yang dikehendakinya. Di tangannya semua kekuasaan langit dan bumi. Maha kuasa atas segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, tidak butuh kepada siapapun baginya. Segala urusan di tangannya, semua kebaikan, tidak ada sekutu baginya. Tiada satu pun yang bisa menghalanginya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya presentator kedua. Untuk selanjutnya, presentator ketiga yaitu Nurul Fatwa Sipayung, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemakalah. B. Kufur. 1. Pengertian kufur. Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakikat adalah keluar dan menyimpangi dari landasan iman. Orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebut kafir. Al-kuf secara bahasa berarti penutup, sedangkan menurut definisi syar'i berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Persoalan-persoalan kufur timbul dalam sejarah bermula dari tuduhan kufurnya perbuatan sahabat-sahabat yang menerima arbitrasi sebagai penyelesaian perang Siffin. Selanjutnya, persoalan kufur kafir ini bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi juga orang yang melakukan dosa besar, yaitu murtakibal kabir. Kufur bisa terjadi karena beberapa sebab, antara lain yang pertama, mendustakan atau tidak mempercayai sesuatu yang harus diyakini dalam syariat. Yang kedua, ragu terhadap sesuatu yang jelas dan syariat. Yang ketiga, berpaling dari agama Allah. Yang keempat, kemunafikan, yakni menyembunyikan kekafiran dan menyampaikan keislaman. Yang keempat, sombong terhadap perintah Allah seperti yang dilakukan iblis. Yang kelima, tidak mau mengikrarkan kebenaran agama Allah, bahkan dibarengi dengan memeranginya padahal hatinya yakin kalau itu benar. Kemudian yang kedua, macam-macam kufur. Kufur terbagi menjadi dua macam, yaitu kufur akbar atau kufur besar, yang kemudian kufur asgar atau kufur kecil. Pertama, kita akan membahas kufur akbar. Kufur akbar dapat mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Terkadang, kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman seperti mencela Allah dan Rasul-Nya, atau menginjak Al-Quran dalam keadaan tahu kalau itu adalah Al-Quran dan tidak terpaksa. Kufur jenis ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kufur takjib atau kafir karena mendustakan. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala Quran Surah Al-Ankabut ayat 68. Yang kedua, kufur iba wal istikbar ma'at tasdik atau kafir karena menolak dan sombong tapi disertai dengan pembenaran. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, kufur syak atau kafir karena ragu. Dalilnya adalah firman Allah Quran Surah Al-Kahfi ayat 35-38. Yang keempat, kufur irad atau kafir karena berpaling. Dalilnya ialah firman Allah Quran Surah Al-Ahqaf ayat 3. Yang keempat, kufur nifak atau kafir karena nifak. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Munafikun ayat 3. Kemudian kita akan membahas kufur asgor atau kufur kecil. Kufur asgor adalah kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam.
dan dia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar yang termasuk ke dalam kufur asgor. Di antaranya yaitu kufur nikmat Allah, membunuh dan bersumpah selain nama Allah. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya, dan barang siapa yang memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Kemudian walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit togut, yang artinya, dan orang-orang kafir berperang di jalan togut. Quran surah An-Nisa ayat 76. Kemudian huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, yang artinya dialah yang menciptakan kalian, lalu dia di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Quran surah At-Togut ayat At-Tobun ayat 2. Kebanyakan orang-orang kafir itu adalah alladzina dollu sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, yang artinya orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka di dunia sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat baik. Quran surah Al-Kahfi ayat 104. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya presentator ketiga. Untuk selanjutnya, presentator keempat dipersilahkan, yaitu Intan Nuraini. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 faktor-faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya, bahkan dominan dalam menentukan akidah seseorang. Lingkungan yang kurang baik menghasilkan pembangkangan dan penolakan a priori terhadap kebenaran. Faktor kemiskinan, arah politik, dan budaya suatu masyarakat juga menentukan bagaimana karakter keimanan seseorang. Dewasa ini dapat dilihat bagaimana kondisi lingkungan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan budaya malas telah membawa kepada kemiskinan, yang dari sini akan mempengaruhi perpolitikan dan budaya bangsa. C. Nifak. Pengertian nifak. Secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafiqoh, lubang tempat keluar hewan yang sejenis tikus atau yarbu' dari sarangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat berasal dari kata an-nafaq, lubang terowongan yang digunakan untuk bersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, makna nifaq ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Secara gramatikal bahasa Arab, kata nifaq merupakan masdar atau kata jadian dari sulasi mazid bin harfin wahid, yaitu nafaqah yunafiqu, munafaqah, dan nifaq, yang berarti memasukkan sesuatu dengan mengeluarkan yang lain. Sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau isim fa'il dari kata nafaqah yang menunjukkan orang yang menyandang sifat tersebut. Berdasarkan pengertian kebahasaan di atas, maka orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan pada satu sisi dan menyembunyikan keburukan pada sisi lain, atau melaksanakan ajaran agama pada satu sisi dan menyembunyikan kekufuran pada sisi lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kembali kepada presentator keempat. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh presentator kelima, yaitu Khairul Fuadi. Dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik. 1. Pengertian syirik. Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah, seperti berdoa, meminta kepada selain Allah, di samping berdoa, memohon kepada Allah, atau memalingkan suatu ibadah tertentu seperti penyembelihan kurban, bernajar, doa, dan lain sebagainya kepada selain Allah. Perbedaan antara iman, kufur, nifak, dan syirik. Perbedaan iman, kufur, nifak, dan syirik yaitu iman ialah beriktikad
dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dari segala dosa. Nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Lalu yang dimaksud dengan syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah. Di samping berdoa memohon kepada Allah, masing-masing syirik, kufur, dan nifak masih terbagi menjadi dua, yaitu akbar atau besar dan asgor atau kecil. Perbedaan kufur, nifak, dan syirik yang akbar semuanya mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia kekal selama-lamanya di neraka. Sedangkan kufur, nifak, dan syirik asghar atau kecil tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka ia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah pun akan mengampuninya. Namun jika tidak, Allah pun akan menyiksanya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang dapat kami paparkan dalam presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, baik dalam pengucapan maupun pada tulisan. Jika terdapat pertanyaan atau saran, silakan untuk tulis dalam chat kolom komentar. Dan kepada teman-teman saya, kelas saya, PGMI 5, proses tanya jawab akan dilaksanakan via WhatsApp group. Mohon ditunggu kehadirannya. Saya Nikma Mustika sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.